bergeser kemana-mana, mungkin di situ sinyal Bang Pran bagus Bang ya. Silahkan Bang, mau tema apa Bang sama Bang Juma? Apa ya, mungkin yang lain dulu ya, saya dengar-dengar dulu. Oke, saya buka tema kenapa Tuhan umat Kristen mati terkutuk. Itu tema pertama. Mungkin Gurunda mau ngejelasin dulu. Apa dulu Gurunda? Baik, mungkin teman-teman udah capek mendengarkan penjelasan saya ya terkait materi ini. Saya akan mengulas dengan cara yang berbeda, yang pada intinya tujuannya itu adalah sama. Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan di dalam surah Ali Imran ayat 54 terkait dengan propaganda, tipu muslihat dan tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang yang kemudian ingin mencelakai utusan Tuhan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir membuat tipu daya. Maka karena mereka membuat tipu daya, Allah pun membalas tipu daya orang-orang kafir. Dan Allah sebaik-baiknya pembalas terhadap kejahatan. Nah, ini diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Kemudian tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu memakan diri mereka sendiri. Apakah hal ini bisa dibuktikan di dalam pengajaran orang-orang yang kufur terhadap Nabi yang datang kepada Bani Israel dengan mereka memutarbalikkan fakta? Kita lihat di dalam kitab saudara kita Kristen sendiri, 1 Timotius 2 nomor 5, karena Allah itu esa dan esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia yang diurapi bernama Yesus. Di sini Paulus ini kemudian mengatakan bahwa Yesus ini adalah manusia perantara. Lalu kemudian di dalam 1 Korintus 5 nomor 48, Paulus juga yang mengatakan bahwa Yesus itu sama seperti makhluk-makhluk lain yang berasal dari surga. Kenapa bisa ada data seperti ini? Ketika kemudian mereka Paulus mendudukkan Yesus itu sebagai Tuhan yang bangkit pada hari ketiga, Allah membalas tipu dayanya. Dengan cara apa? Coba kita lihat pelan-pelan di dalam Roma 1 nomor 22 sampai 25. Paulus kemudian menelan liurnya sendiri akibat daripada pembalasan Tuhan kepadanya. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Di sini Paulus menceritakan mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja serta menyembah makhluk. Paulus mengatakan begitu. Mereka menggantikan Allah dengan dusta, lalu mereka menyembah makhluk. Paulus lebih dulu menerangkan dalam 1 Korintus 15:48, makhluk-makhluk alamiah sama dengan Dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Yesus di sini disebut sebagai makhluk, dan Yesus yang adalah makhluk disembah kemudian oleh orang Kristen melalui pengajaran Yesus, dan Paulus sendiri menelan liurnya dengan mengatakan mereka menggantikan yang maha kuasa yaitu Allah dengan dusta
dan mereka memuja dan menyembah makhluk. Inilah yang Allah katakan dalam Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Seakan-akan Al-Quran ini sedang menyatakan, wahai umat Islam, tengoklah mereka. Tengoklah orang-orang Kristen ini. Kata Al-Quran, mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan mereka menyembah kepada makhluk. Mereka tahu bahwa yang diutus oleh Allah itu hanya manusia. Mereka ngerti bahwa yang dibunuh di atas tiang salib itu manusia. Tapi mereka menggantikan kemuliaan sang pengutus dengan mendudukkan manusia menggantikan Tuhan yang mengutus. Kita ulang sedikit. Kata Paulus, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak panah dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Siapa yang dimaksud oleh Paulus ini? Siapa yang menyembah makhluk yang mirip manusia? Nah, inilah yang Al-Quran katakan. Mereka membuat tipu daya, Allah membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Silakan Anda tanggapin. Kami hanya bisa memetik apa yang tertuang di dalam Bible berdasarkan dengan uraian Al-Quranul Karim. Silakan Bang. Silakan Bang Pras. Ya, kalau saya tidak menangkap secara keseluruhan, tapi terkait dengan kafir ya. Kenapa Bang Suma selalu menekankan Kristen itu kafir? Agama-agama lain seperti apa menurut Bang Suma? Oke, baik. Jadi kafir ini diterangkan di dalam Al-Quran. Laqad kafaral ladina qalu. Jadi yang diterangkan sebagai orang kafir secara khusus di dalam Al-Quran adalah orang yang mengatakan pencipta langit dan bumi itu menjadi manusia. Itu yang diterangkan Al-Quran. Orang yang menutup diri dari ajaran Yesus, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Musa, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Abraham, orang yang menutup diri dari ajaran Nabi Muhammad SAW, itulah yang disebut kafir. Nah, sedangkan saudara sendiri di dalam Galatia 2 nomor 14, Paulus sendiri mengatakan bahwa orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Itu kata Paulus. Al-Quran menambahi, orang kafir itu adalah mereka yang berkata bahwa Allah adalah satu dari tiga. Nah, ini Trinitas. Ini ajaran saudara. Maka Al-Quran mengatakan kafir. Kafir itu menutup diri. Menutup diri dari mana? Menutup diri dari ajaran Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan pencipta langit dan bumi datang kepada Abraham. Ajarannya tauhid satu Tuhan. Kurban-kurban hewan. Sunat-sunat kulub. Dibenci oleh saudara Kristen. Gak dilakukan. Nabi Musa pun datang mengajarkan, jangan engkau makan babi. Haram itu bagimu. Lakukan sabat. Jangan kau tinggalkan sabat. Dibenci oleh saudara Kristen. Nabi Isa, Yesus datang kepada Bani Israel mengajarkan inni rasulullahi ilaikum, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel mengenal aku yang engkau utus. Ditolak. Nabi Muhammad SAW datang, sesungguhnya aku ini adalah rasul yang diutus untuk kafatan linnas, untuk seluruh umat manusia, litubayyina linnas, untuk seluruh umat manusia. Ditolak. Anda menutup diri dari semua ajaran para nabi. Maka wajar kalau Anda disebut kafir. Menutup hati
pikiran, mata, pendengaran. Itulah saudara kita Kristen. Nah, ketika Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Apakah saudara Kristen menerima itu? Tidak. Orang Kristen malah mengatakan, oh, kena report ya, Bunda ya. Waduh, Ya, teman-teman di gaspol dulu tetap Brian-nya, tembusin dulu 1M teman-teman ya, biar aman komalnya, biar kuat ya. Jadi kok suka nge-report ya? Tadi aku 2 loh. Ya, polo-polo juga teman-teman, ini akun baru saya nih. Di polo-polo dong. Ini terakhir nih. Terakhir ini akun ini selalu itu. Saya ini baru bebas ini Bang, 1 ini. 3 Jangan Bang semua. Di polo-polo temen. Aduh, pelit banget sih polo. Biar kuat. Ya, silakan Bang Juma lanjut. Israel, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang betul, yang benar, satu-satunya. Tapi Kristen membantah, tidak, bukan Dia yang di surga itu satu-satunya, tapi Engkau Yesus dan juga Engkau wahai burung merpati adalah bagian daripada Bapa. Kalian menolak. Ketika Yesus melanjutkan dan mengenal Yesus yang Engkau utus, Kristen mengatakan tidak, Yesus bukan hanya utusan, Dia adalah Bapa itu sendiri yang datang menjadi manusia. Kalian menolak, makanya disebut kafir. Kenapa? Karena kalian menolak ajaran para nabi, ajaran Abraham, ajaran Adam, Abraham, kemudian ajaran Musa, Isa, Yesus, dan juga ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalian menjadikan bapak kalian, yang Yesus katakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah sekarang, atas kehendak siapa kalian menyembah Yesus? Menjadi Kristen, ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat. Atas kehendak siapa? Waktu dan tempat saya persilahkan. Paulus. Pingsan, ambulan. Wiu, wiu. Ya, Bang Frans. Halo Bang Suma. Iya, Ya, silakan. Mohon maaf ya. Ini mungkin Bang Suma kayaknya belum menguasai secara keseluruhan ya. Mungkin debat-debat saya sering nonton juga debat-debat dengan pendeta dan teman-teman yang lain Kristen. Dan itu tolong disimak dengan baik-baik. Bang Suma kadang ambil terpotong-potong dan tidak menyimak dengan baik. Dan itu yang menjadi kendala mungkin dari Bang Suma ya. Ya, kasihan. Saya jadi bukan apa ya, melihat bahwa kasihan sekali pemahaman yang Jelaskan aja bos, di mana yang terpotong, gak usah ke situ. Langsung aja dibantah. Dibantah aja, dibantah. Kalau salah dibantah gitu loh. Jangan kayak gitu, langsung aja. ya. Maksudnya ya begini ya. Bang Suma seolah-olah mengetahui secara pasti ya. Bukan mungkin tapi pasti apa yang diimani oleh seorang Kristen ya. Hidup kekal itu mereka mengenal Engkau satu-satunya. Engkau yang satu-satunya menurut Yesus itu siapa? Macet. Macet. Bulan. Wiu, wiu, wiu. Macet. Apa perlu diperiksa? Apa perlu diperiksa jantungnya, Gurunda? Denyut. Ayo bang.
Yesus mengatakan tiket untuk mendapatkan surga, mengenal satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal dirinya sebagai Rasulullah. Itu tiket masuk surga menurut Yesus. Kenapa Anda kemudian memperbodoh diri untuk tidak mengakui itu? Justru Anda menganggap Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri. Sedangkan Paulus sendiri mengecam. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Kenapa kalian disebut bodoh oleh Paulus? Karena kalian menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia. Paulus yang menampar Anda sendiri. Akibat daripada makar wa makaru wa makarallah. Allah membalas. Apa pembuktian secara ilmiah? Kalau Anda ingin membedah Bible, silakan Anda baca Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa itu Bang Suma? Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Subhanallah. Paulus bertaubat dari mengajarkan agama Kristen. Dalilnya mana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Silakan Anda baca, dalami baik-baik. Benarkah Paulus itu bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen? Silakan Bang, tanggapin Bang. Jangan curhat ya. Ampun. Islam datang, Bung, menyelamatkan kita. Bang Suma. Ya, Paman. Ya, Bang Suma yakin masuk surga? Yakin. Karena janji Allah itu pasti. Janji Allah tidak abu-abu. Ya, Jangankan malah gimana? sama Kristen pun seperti itu. Mana jaminan masuk surga dalam Kristen? Tunjukkan ke saya. Saya lebih dulu membacakan dalil kepada saudara, habis itu Anda membacakan dalil kepada saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Tuh, jaminan. Barang siapa yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian meneguhkan pendiriannya, maka malaikat akan menyampaikan kebenaran akan janji Allah dengan berkata, bergembiralah kamu karena engkau memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Innal ladina qalu rabbunallah. Siapa yang berkata Tuhannya adalah Allah, maka abshiru bil jannah. Sampaikanlah kabar gembira tentang surga yang dijanjikan Allah kepadanya. Subhanallah. Tolong Anda tunjukkan jaminan surga bagi yang berkata Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi, Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pernah berkata, Ya, akulah jalan, kebenaran dan hidup. ya. Barang siapa yang mengikuti aku, dia akan memperoleh hidup. Nah, sekarang Jadi itu dasar. ya, bagus. Sekarang siapa yang Anda ikuti kemudian ke gereja? Maksudnya Bang? Kan Yesus jalan. Yesus jalannya itu menuju ke sinagoge. Baitullah. Bait Allah. Bait El. Siapa yang Anda ikuti jalannya ke gereja? Jalannya Yesus itu menuju ke bait suci. Tempat berkumpulnya orang yang tidak makan babi, orang yang bersunat, orang yang sujud di dalam beribadah.
Siapa yang Anda ikuti jalannya menuju ke gereja, tempat berkumpulnya pemakan babi, pemakan anjing, pemakan monyet, orang yang tidak bersunat, tidak pernah mandi junub? Siapa yang Anda ikuti jalan itu? Sedangkan Al-Quran mengatakan, kullau kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izalla. Saya lupa dalilnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Di situ dikatakan Allah memerintahkan kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Kul, katakan kepada mereka, wahai nabiku, Nabi Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan lain di sampingku, sebagaimana yang mereka katakan bahwa Tuhan ada 3 pribadi, niscaya Tuhan-Tuhan yang mereka katakan selain daripadaku akan mencari jalan kepadaku. Itu yang diterangkan dalam Al-Quran. Qul law kana ma'ahu alihatun kama yakuluna izal labtagau ila zil arshil sabila. Subhanallah. Mohon ditegur kalau saya salah menyebutkan ayat. Ila zil arshil sabila. Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain daripada aku akan mencari jalan kepada Tuhan yang memiliki arsy. Makanya Yesus mengatakan apa? Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Allah tanpa melalui aku. Berarti Yesus hanya jalan menuju kepada sang pemilik tahta arsy. Ayo, ini Al-Quran. Maka Al-Quran datang sebagai solusi jalan terakhir. Daripada Anda diusir, daripada Anda masuk ke neraka, Allah kemudian mengutus baginda Rasulullah Muhammad SAW untuk menjelaskan jalan yang benar itu seperti apa. Makanya tadi yang saya katakan, innalladzina qalu rabbuna Allah wa abshiru bil jannah. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhanku, maka gembirakanlah mereka, karena mereka memperoleh surga yang telah dijanjikan Allah kepadanya. Yesus hanya jalan. Jalan menuju kepada siapa? Jalan menuju kepada Allah. Sedangkan Tuhanku mengatakan bahwa jika ada Tuhan-Tuhanan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti Tuhan-Tuhan selain daripada Allah yang mereka sembah akan mencari jalan menuju kepada Allah. Ini yang terjadi. Makanya saya katakan, Bung, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa makaru wa makarallah, apakah benar dalil ini? Apakah betul orang-orang kafir membuat makar terkait terhadap nabi yang datang di tengah-tengah mereka yang lahir tanpa ayah? Apakah betul? Rupa-rupanya betul. Mereka membuat tipu daya. Yang tadinya diutus sebagai nabi yang suci, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan, diutus kepada Bani Israel, mengaku di hadapan Tuhannya sebagai hamba, orang yang diberi ketetapan kemudian Alkitab dan diberikan kemuliaan berupa nabi. Dibuatkan makar bahwa dialah yang mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Makar kita urai. Kita ajak teman-teman Kristen kemudian duduk bersama. Dosa apa yang Yesus kemudian lakukan sehingga dia mati terkutuk, dan yang mengutuknya adalah Elohim? Tak ada satupun Kristen di atas muka bumi ini yang mampu menunjukkan data bukti akurat itu. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin.
muslimin. Kenapa mereka kemudian memperbodoh diri sebagaimana ucapan Paulus? Karena mereka kemudian membuat tipu daya muslihat. Mereka membuat tipu daya kepada Allah. Mereka membuat tipu daya kepada orang-orang beriman. Mereka menggantikan kemuliaan Allah dengan manusia yang mereka anggap sebagai Tuhan. Dalilnya mana? Roma 1, 22-25. Kubacakan. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi jahil, bodoh. Kenapa menjadi bodoh? Karena mereka menggantikan kemuliaan Allah pencipta langit dan bumi yang maha kekal dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Anda melihat simbol-simbol di kitab Wahyu? Semua menyimbolkan binatang-binatang. Anda lihat Wahyu 5 nomor 6. Di situ simbol binatang bertanduk 7 bermata 7. Dan itu dikatakan sebagai sembahannya orang Kristen. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang maha kekal, yang tidak fana, dengan gambaran yang mirip dengan manusia fana, Yesus. Burung-burung, Roh Kudus. Binatang-binatang yang berkaki 4, Wahyu 5 nomor 6. Dan binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Mana buktinya? Mereka menghalalkan segala apa yang diharamkan oleh Allah. Mereka menajiskan, mereka mencemarkan tubuh mereka dengan makanan-makanan yang diharamkan. Lalu mereka memakan dengan seenak perut mereka dengan mengatakan ini halal. Percuma Tuhan menciptakan ini kalau enggak dimakan. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Siapakah yang disinggung oleh Paulus ini? Menggantikan kemuliaan Elohim dengan manusia. Tadinya Elohim adalah Khalik bukan makhluk, menggantikannya, digantikan yang bukan makhluk ini dengan makhluk. Silakan Anda baca, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan Allah yang harus dipuji selama-lamanya. 1 Timotius 2 nomor 5. Karena itu, karena Allah itu esa, karena esa pula dia yang menjadi perantara, yaitu Yesus, yaitu manusia, Yesus Kristus. Yesus disebut manusia, tapi digantikannya Allah yang bukan manusia dengan Yesus. 1 Korintus 19:48, Yesus disebut makhluk. Lagi-lagi mereka menggantikan kemuliaan Allah yang kekal dengan kemuliaan makhluk bernama Yesus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Berbahagialah kalian yang masih bertemu dengan ajaran agama Islam. Silakan. Surah Ali Imran ayat 54, Paman Nurlela Santoso. Ya, Bang Prat, silakan Bang Prat. Bang Prat. Bang Prat, apakah butuh napas buatan? Halo, iya. Ya. Iya, semuanya yang dikatakan Bang Suma yang seperti saya tadi katakan ya. Ini memang pemahaman menurut Bang Suma, tapi menurut orang Kristen kan seperti apa yang diimaninya. Dan yang saya jadi bingung sekarang ini, kok kenapa pengikut Kristen semakin banyak ya? Bertolak belakang sekali. Saya jawab boleh? Oke. Saya jawab. Saya senang dengan pernyataan ini. Al-Quran mengatakan, ila yaumil waqtil maklum, sampai pada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat, maka iblis diberi penangguhan oleh Allah, dipanjangkan umurnya.
Iblis bersumpah, "Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in." Demi kemuliaanmu wahai Tuhanku, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang terpilih saja di antara mereka. Jadi iblis bersumpah di hadapan Allah, aku akan menyesatkan manusia seluruhnya. Subhanallah, syukran. Aku akan menyesatkan manusia seluruhnya, kecuali mereka yang ikhlas, kecuali yang paham. Ya. Realitasnya sekarang yang ini ya. Ya, banyak kan? Anda mengaku banyak. Oke. Anda baca kemudian di dalam Bible kalau Anda nggak percaya Quran. Kalau Yesus Bang mengatakan, Juma bicara yang belum Bang Juma rasakan, ya percuma saja. Yang alami sekarang ini apa yang terjadi dengan orang Kristen berkembang pesat ya. Oke. Dan itu adalah Saya kan sudah membacakan. Saya kan sudah membacakan kepada Anda. Saya pikir bahwa kalau Bang Juma sudah melihat realitas yang ada, bukan hal-hal yang mimpi atau impian atau yang di dalam digambarkan seperti, tapi yang sekarang yang terjadi. Oke. Di dunia nyata ya, yang kita alami. Atur napas Bang, atur napas. Atur napas, pasang kuping. Kata Yesus, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Matius 24 nomor 5, pelan-pelan. Masukkan ke dalam hati Anda, kepala Anda, pelan-pelan. Saya bacakan dalilnya. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa yang memakai nama Yesus pergi ke seluruh dunia dan mengatakan Yesus itu adalah Kristus? Merekalah yang akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa Bang? Jawab saya, singkat. Yang mengakui kemudian Yesus itu Kristus, lalu kemudian memakai nama Yesus kemana-mana, mengajarkan orang kemudian tentang Yesus, dan mereka menyesatkan banyak orang. Sekarang Anda mengatakan banyak. Orang yang banyak itu yang mana? Kristen. Siapa yang datang ke seluruh dunia memakai nama Yesus? Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Tolong jujur, ini siapa pelakunya? Silakan. Ambulans siap. Ya, silakan Bang Pran. Kalau butuh napas buatan ada Bang Blender ini. Nanti dikasih napas buatan sama Bang Blender. Itu adalah saksi-saksi Kristus ya, para murid. Mereka yang mengalami sendiri waktu bersama dengan Kristus ya. Murid-murid Yesus itu sesuai dengan apa yang mereka alami waktu itu. Dan ini itu yang dimaksud ini siapa ini? Yang banyak orang ini yang menyesatkan orang pakai nama Yesus ini siapa? Banyak orang memakai nama Yesus dan berkata Yesus itu adalah Kristus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini siapa? Islam atau Kristen ini? Mungkin salah satunya Bang Juma lah, nabi palsu ya. Banyak orang akan datang dengan memakai nama Yesus. Bang Juma nama sendiri Yesus yang mengatakan, mungkin Bang Juma sendiri yang nabi palsu. Ini siapa ini? Ini siapa yang datang? Banyak orang memakai nama Yesus. Saya nggak pernah pakai nama Yesus, maaf. Saya Muslim. Iya, Bang Juma sendiri yang mengatakannya tadi. Saya Muslim. Saya Muslim. Saya nggak pernah memakai nama Yesus. Saya Muslim. Yang pergi ke seluruh dunia memakai nama Yesus itu agamanya Kristen. Dan yang menjadikan orang menjadi banyak Kristen itu Kristen. Saya menjadikan orang menjadi mu'alaf, bukan menjadi Kristen. Sedangkan yang dimaksud Matius 24 nomor 5 ini menjadikan orang menjadi Kristen. Itu siapa Bang? Itu siapa? Terbuktilah apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa yukhadi'una Allah walladzina amanu. Salah satunya adalah Bang Juma sendiri ya. Nah, ini orang sakit, orang ada penyakit dalam hatinya.
Silakan Anda turun. Aduh, kasihan. Silakan turun. Kasihan. Anda renungkan apa yang saya sampaikan pada saudara. Silakan. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Anda, di dalam hati Anda ada penyakit. Anda mengatakan kebanggaan Anda, Kristen banyak, tak kasih dalil, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Saya datang tidak pernah menggunakan nama Yesus. Oke? Saya tidak pernah kemana-mana menjual nama Yesus. Dan saya tidak pernah menyesatkan orang. Apa yang saya sampaikan, apa yang saya beritakan, semuanya berdata. Saya katakan menurut Yesus, hidup kekal itu mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Tak ada yang kubengkokkan. Aku menyatakan sesuai dengan data. Anda bangga dengan mengatakan banyak Kristen. Kebetulan Yesus mengatakan penyesat itu memakai nama dan mengajarkan Yesus itu adalah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa? Ya Anda lah, agama Anda.